Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai dengan 16, Saudara. Kejadian pasal yang ke-14 ya, kita baca sama-sama. Tulisannya padat sekali, Saudara. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Ketika Abraham mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, maka ia mengerahkan orang-orangnya yang terlatih, yang dilatihnya di kediamannya, sebanyak 318 orang, dan mereka mengejar sampai di Dan. Ia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari, ia dan para hambanya, lalu memukul mereka dan mengejar mereka sampai di Hoba yang terletak di sebelah kiri Damsyik. Abraham membawa kembali segala harta benda dan membawa kembali Lot saudaranya dan harta bendanya dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. Ya, untuk akan lebih jelasnya, saudara nanti bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 ini, saudara, satu perikop dari ayat pertama sampai akhir, saudara. Ini berbicara tentang kisah Lot, ya, yang dimana dia ditawan, dibawa oleh musuh, saudara. Lot ini adalah keponakan daripada Abraham. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, saat itu, saudara, Abraham itu namanya Abram, ya, saudara. Dan dia tidak pergi sendiri dengan istrinya saja, tetapi ternyata ada yang ikut, saudara. Yang ikut itu adalah Lot. Ya, Lot itu adalah keponakan daripada Abraham. Ya, selain daripada budak-budaknya, saudara. Ya. Tapi saat itu Tuhan itu memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Jadi Lot ini dia statusnya ikut Abraham, saudara. Dan janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham itu seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan Tuhan juga sudah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Ya, maka Abraham itu, saudara, semakin hari kian lama dia kian menjadi kaya, dan dikatakan dia akhirnya menjadi sangat kaya. Suatu ketika, saudara, Abraham, ya, dan Lot ini mulai diberkati. Ya, Abraham diberkati dan tentunya orang yang ikut pun juga diberkati, yaitu Lot keponakannya. Sehingga ternaknya itu semakin banyak dan semakin banyak. Ketika ternak itu semakin banyak, saudara, terjadilah perkelahian antara orang-orangnya Lot dengan orang-orangnya Abraham. Artinya apa? Tidak bisa bersatu lagi. Mereka harus dipisahkan, saudara. Nah, waktu Abraham mengambil sebuah keputusan untuk memisahkan ternak-ternaknya, memisahkan dirinya dengan Lot, saudara. Abraham tidak mengambil sebuah keputusan, saudara, yang menurut sewajarnya. Kalau Abraham mengatakan kamu pergi ke sebelah sana, aku di sini, atau sebaliknya, tidak, saudara. Ya, ini menandakan bahwa Abraham itu orang yang baik, saudara. Sehingga ketika menawarkan, saudara, pemilihan tempat kepada Lot, ya, Lot sebagai keponakan yang mengikut Abraham, saudara,
Dia tidak apa mengatakan terserah om, ya kalau sekarang om ya namanya paman itu ya, aku ditempatkan di mana aja terserah. Kan sering kali saudara kita diajak makan orang, ya kita ditraktir orang gitu kan, di restoran kita akan disuguhin apa menu-menu saudara. Kita disuruh pilih silakan mau makan apa aja. Namun saudara secara etika ya, ketika kita ditawarin mau pesan apa aja silahkan. Nah, secara etika saudara akan lebih pas kita mengatakan terserah ya, kami ngikut aja, kira-kira seperti itu saudara ya. Walaupun tidak semua orang seperti itu, kadang-kala juga ada orang yang aji mumpung. Kalau perlu pilih menu yang mahal-mahal, kira-kira seperti itu kan ya. Nah, ketika Lot ini ditawari sebuah tempat saudara ya, saya percaya bahwa saat itu Lot itu tidak berdoa terlebih dahulu, tidak tanya Tuhan saudara, tetapi dia langsung mengambil sebuah keputusan. Dan di sana Lot langsung melayangkan pandangannya kepada padang yang berumput hijau. Artinya apa? Yang dipilih itu yang baik, yang menjanjikan masa depan, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin kita bisa merenungkan ya saudara ya. Kira-kira kalau kita ikut orang, tiba-tiba kita ditawarin saudara sebuah pilihan. Di sini ada tanah yang kurang subur, di sini adalah tanah yang sangat subur. Saudara, padahal kita statusnya ini sebetulnya hanya menerima saja. Kira-kira kalau kita pilih yang mana saudara? Halo? Kalau kita ditawarin misalnya kita dikasih rumah, ini rumah tipe 36, ini rumah tipe 70. Mana yang kita pilih saudara? Pasti kita pilih yang 70. Padahal saudara terserah ya, mau dikasih yang mana aja saya terima, kan kira-kira harusnya etikanya seperti itu ya saudara ya. Pokoknya mana yang dikasih itu yang kami terima. Seharusnya etikanya seperti itu saudara. Tapi pertama penilaian Lot itu dia melayangkan pandangannya kepada tanah yang subur yang berumput hijau saudara. Nah kemudian bagian Abraham itu tanah yang kurang bagus, tidak seperti yang dipilih Lot ini. Namun kita tahu ceritanya akhirnya tanah yang dipilih Lot ini adalah Sodom dan Gomora. Ya. Yang diperkirakan akan menjanjikan masa depan yang begitu baik saudara. Tetapi yang terjadi akhirnya tidak seperti itu. Suatu waktu di Sodom dan Gomora ini saudara, ya, dia didatangi raja saudara. Ada 5 kerajaan, 5 raja saudara, yang menyerang, istilahnya itu apa ya, merampok Sodom dan Gomora ini saudara, ya, yaitu kerajaan Kedorlaomer dan beserta 4 kerajaan yang lain, yang dulunya ini juga saudara ada sama-sama dengan Sodom dan Gomora, tapi setelah tahun yang ke-13 mereka memberontak dan akhirnya mereka merampok, ya, termasuk Lot saudara. Ya, akhirnya dirampok Lot, kemudian beserta anaknya, istrinya,
dan seluruh harta bendanya, saudara, dirampok, dibawa, dan kemudian saudara, beserta dengan tadi kita baca para wanita dan lain sebagainya, dan harta yang ada di Sodom Gomora itu. Karena Raja Sodom Gomora sendiri tidak berani, tidak sanggup untuk menghadapi musuh-musuhnya, sehingga dia melarikan diri. Nah, setelah Abraham mendengar kalau keponakannya ini ditawan, saudara, dirampok, ya, Abraham mengambil sebuah keputusan untuk menyelamatkan Lot. Ya, Abraham mengambil sebuah keputusan untuk menyelamatkan Lot. Dan kemudian Abraham dikatakan dia mengirim, ya, dia beserta 318 orang-orang yang terlatih. Ya. Jadi yang dikirim, yang dibawa oleh Abraham bukan sembarangan orang, saudara, untuk merebut, mengambil kembali Lot dan harta bendanya. Ya. Tetapi Abraham membawa orang-orang yang terlatih. Abraham bukanlah seorang raja, tetapi ternyata dia memiliki orang-orang yang terlatih, yang itu ada pada dia, saudara, yang sudah dipersiapkan oleh Abraham. Ya. Ternyata Abraham ini selain orang yang takut hidup dan cinta kepada Bapa Yahweh, tapi dia juga adalah orang yang cerdas, saudara. Sehingga walaupun dia tidak seorang raja, dia memiliki, saudara, orang-orang yang terlatih. Sehingga ketika orang-orang yang terlatih ini, saudara, pergi menyelamatkan Lot, ya, dan akhirnya Lot dan istri dan anaknya berhasil diselamatkan. Bukan hanya, saudara, Lot saja, tetapi sampai harta bendanya pun juga diambil kembali. Ya, Abraham mengalami kemenangan, saudara. Sebab apa? Ada orang-orang yang dipersiapkan, yaitu orang-orang yang terlatih. Ya, kalau tadi saya katakan, tentunya kita tidak suka dengan situasi yang namanya kehilangan. Ya, kalau itu sudah menjadi bagian kita, saudara, saya percaya Tuhan pasti tidak akan izinkan itu hilang, itu bisa kembali. Ya, kalau beberapa tahun kemarin juga kami menyaksikan, bukan hanya sekali dua kali, saudara. Ya, sering kali ya kami kehilangan. Ya, Pak Gembala juga pernah saksikan, ya, ketika anak kecil tas jatuh, satu tas, saudara, jatuh di jalan, dan kami pikir sudah hilang. Ya, waktu itu kami tinggal di Jeruju, tetapi ternyata, saudara, tas yang sudah kami pikir itu udah pasti hilang, diantar kembali oleh orang. Orangnya tidak tahu, dan sekali kami mau kasih uang, saudara, baru masuk ke kamar sebentar, orangnya sudah hilang. Ya. Dan kemarin waktu handphone Bapak jatuh pun juga, saudara, 3 hari dia handphone ini, saudara, berdiam diri. Nomornya sudah tidak aktif, ya, saudara. Dan hari ketiga ternyata itu bisa kembali.
di antara orang. Ya. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya kehilangan dalam bentuk-bentuk yang lain, saudara. Entah itu pekerjaan kita, penghasilan kita, saudara, kesehatan kita, dan apapun bentuknya, saudara, itu bisa Tuhan kembalikan. Amin. 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 Iya, bisa Tuhan kembalikan lagi kepada kita, karena itu sudah menjadi bagian kita. Ya, bentuknya apapun, saudara. Namun di sini kita belajar, kita harus menjadi orang-orang yang terlatih. Amin. Amin. Ya, yang terlatih dalam hal apa? Tentunya dalam hal rohani kita, saudara. Ya, jadi orang Kristen itu tidak semudah ya seperti apa yang diinginkan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kuasanya itu dahsyat. Dan kita semua ingin hidup di dalam kuasanya Tuhan, betul? Kita ingin mengalami di sana, saudara. Ya. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kuasa Tuhan itu? Kita harus menjadi orang-orang yang terlatih. Ya. Kita ingin mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan, saudara. Dalam bentuk apapun itu, di tengah-tengah pergumulan kita, kemenangan itu akan bisa kita raih ketika kita mau menjadi orang-orang yang terlatih. Salah satunya ketika kita beribadah, ini juga kita sedang melatih roh kita. Saudara, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, itu juga kita sedang melatih roh kita, saudara. Amin. Saya ingat sekali, dulu kalau sekolah Alkitab, saudara, ya, masing-masing asrama itu harus punya alarm, karena jam 4 pagi itu harus sudah bangun. Jam 5 pagi itu sudah harus ada di ruang doa. Kenapa harus lebih cepat? Karena rebutan kamar mandi, saudara. Ya. Karena kalau terlambat atau sampai nggak ikut berdoa 1 kali, kena tegur 2 kali, saudara. Nggak ikut berdoa oleh karena mungkin kalau alasannya karena sakit, ya saudara, itu masih bisa diterima. Tapi kalau nggak ikut berdoa karena nggak mau, karena malas, itu bisa kena puasa. Nggak dikasih kita makan, saudara. Hanya nggak berdoa loh. Ya, 1 kali nggak berdoa, 1 hari nggak dikasih makan. 2 kali nggak berdoa, 3 hari kita disuruh puasa, saudara. 3 hari kita nggak berdoa, 7 hari, 1 minggu kita disuruh puasa. Jadi teman-teman makan, kita harus puasa. Tujuannya apa? Untuk melatih roh kita, saudara. Bertahun-tahun, saudara. Dilatih seperti itu. Seakan-akan kejem gitu ya. Hanya nggak berdoa aja kok disuruh puasa. Saudara, ya, padahal kalau kita mungkin renungkan, jangankan nggak berdoa, saudara, nggak ibadah aja nggak ada yang nyuruh puasa, betul nggak? Atau kalau dibuat peraturan begitu di gereja mungkin wah luar biasa nanti roh kita, saudara. Ya. Jadi akibatnya apa? Karena itu bertahun-tahun seperti itu, kami harus melatih diri, saudara. Ya.
Jadi untuk sekarang itu walaupun tidur jam 12 malam, jam 4 pagi mata pasti melek. Dengan sendirinya. Ya. Walaupun capek, saudara, mata pasti melek jam 4 pagi. Dengan sendirinya. Kenapa? Karena kami dilatih, kami melatih diri, saudara. Ya. Semalam saya tidur udah agak malam, kira-kira jam 11 lewat baru tidur. Jam 3 lewat, saudara, itu udah gak bisa tidur. Saya pikir ini nanti saya kurang tidur saya. Tuhan, ada apa ini? Biasanya kami bangun, Bapak duluan biasanya. Bapak biasa setengah 4, jam 4 itu sudah bangun. Nanti ya jam 4 lewat setengah 5 Bapak udah mulai nyembah. Tadi pagi saya udah mulai bangun duluan, saudara. Ada apa? Rupanya ketika saya buka HP, ya, ada teman yang meninggal, saudara. Teman hamba Tuhan di Kuburaya ini yang meninggal. Ya. Jadi ada sesuatu, roh itu seperti terlatih. Kadang tiba-tiba jam 2 terbangun, gak bisa tidur. Ini sering kali terjadi. Ada apa gitu, saudara? Ya, kalau gak bisa tidur, gak ada apa-apa, saudara. Ya, karena sudah sering terjadi. Kalau dulu kadang-kadang gak ngerti, udah mata direm-remin terus, saudara. Sampai gak bisa tidur, direm-remin terus. Tapi setelah itu besoknya pasti ada sesuatu kejadian yang terjadi. Ya. Jadi akhirnya ketika bangun masih terlalu pagi, Tuhan selalu ingatkan apa? Berdoa, berdoa. Kadang-kadang kita gak ngerti apa yang mau didoakan, saudara. Hanya nyembah Tuhan, roh kita connect sama Tuhan. Ya, saudara, alarm itu Tuhan berikan. Nah, nanti di hari, saudara, yang dilalui satu hari itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, saudara, roh kita itu udah siap. Tentunya satu kejadian-kejadian yang tidak baik, yang apa ya, tidak enak secara jasmani kita untuk kita terima. Entah itu berupa masalah dan lain sebagainya. Karena apa, saudara? Roh kita sudah kita latih. Akhirnya ada satu kepekaan. Ya, saudara, dulu ini lucu banget. Waktu Hana masih kecil, lahir itu, saudara, dia tengah malam kadang-kadang bangun. Saudara, namanya anak bayi kalau bangun, dia enggak nangis, saudara, tapi ngajak main, ketawa, saudara. Nah, saya kadang-kadang saya sama bapak gantian, ini anak kenapa malam-malam kalau bangun enggak mungkin dibiarin, saudara. Jadi kami pun ikut bangun, ketawa gitu. Nah, besoknya, saudara, selalu ada berkat yang Tuhan kirim. Gitu ya. Itu dari dia bayi, saudara. Nah, jadi roh kita ini harus kita latih. Ya. Yang akhirnya roh kita ini menjadi kuat. Kalau kemarin hari Rabu, saudara, kita sudah membahas tentang 3 sikap. Ya, ada yang masih ingat, saudara? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, ada 3 sikap, saudara masih ingat? Yang pertama, sikap prajurit. Yang kedua, atlet. Yang ketiga, petani. Iya. Nah, ini ya 2 Timotius 2. Tulisannya kecil sekali ya, nggak bisa baca. Ya, coba kita baca sama-sama, saudara.
2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak dipusingkan dengan urusan kehidupan, agar ia dapat menyenangkan orang yang memilihnya menjadi prajurit. Dan seorang yang bertanding, ia tidak akan mendapat mahkota kecuali ia telah bertanding menurut aturan yang ada. Seorang petani yang bekerja keras, seharusnya dialah yang pertama kali menikmati hasilnya. Yang pertama, prajurit kita harus memiliki sikap yang seperti prajurit yang tidak memusingkan diri sendiri. Saudara, artinya apa? Kita mempunyai Tuhan yang hidup, kita fokus kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesua HaMasiah. Ya, seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya sendiri. Jangan perkara-perkara duniawi ini, saudara, yang terus kita hadapi dari hari lepas hari itu, saudara, menghalangi yang akhirnya kita tidak fokus kepada Tuhan kita yang besar. Ya, prajurit itu selalu siap dalam keadaan apapun ketika dapat komando. Ya, ketika kita menjadikan dia sebagai komando dalam hidup kita, kita akan bisa selalu siap. Saudara, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Amin. 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 Iya. Dan kemudian seorang atlet. Apa sih pekerjaannya atlet itu, saudara tahu nggak? Ya, bertanding ada waktunya, saudara, tidak terus-terusan. Tapi secara kontinu yang dilakukan seorang atlet olahragawan apa? Latihan. Ya, latihan ini harus terus. Belajar itu harus terus, saudara. Kita bukan orang yang sempurna, tapi ketika kita terus mau belajar, saudara, saya percaya karakter Kristus itu akhirnya ada pada kita. Amin. Ya, kita terus belajar untuk memperoleh apa? Mahkota. Untuk memperoleh apa? Akhirnya kemenangan. Dalam kitab Ibrani, saudara, ya, kita ini sedang bertanding. Salah satu contoh saja ini yang terus kita hadapi, saudara. Ketika dalam hidup kita ini ketika disakiti orang, kita susah mengampuni. Pernah saudara disakiti? Pernah. Hanya Bu Meli yang jawab. Hebat nih jemaat ya, Serdam loh. Saudara pernah sakit hati? Pernah. Saudara kalau sakit hati, apakah dengan begitu mudah saudara akhirnya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Tidak. Halo? Tidak. Nggak mudah, saudara. Dikecewakan aja, saudara, kita nggak mudah menyikapi. Apalagi hati kita disakiti. Kita sudah berbuat baik, saudara, tapi kita sebaliknya ditanggapi yang tidak baik. Suatu waktu Pak Gembala tuh ngomong sama seperti ini. Karena di rumah ada anjing, saudara, ya, anjingnya tuh lucu dan dia cukup setia. Kalau Pak yang paling kami senang kalau setiap kami datang, itu dia senangnya dia menyambut luar biasa. Anak aja tidak menyambut seperti itu, saudara. Wah, ini itu sudah lompat sampai suaranya tuh meringi-ringi, ingin digendong, ingin dilus gitu ya. Setiap kami datang, pergi 2 jam aja dia begitu, saudara. Saya kadang-kadang, kamu ini Sen macam udah pergi 1 bulan aja gitu ya.
Kalau tinggal kadang pagi, siang baru pulang atau sore itu dia udah lompat-lompat. Sambil los-los, ini anjing, bapak bilang. Anjing itu 3 hari saja dikasih makan, dia akan terus ingat, tidak akan lupa. Tapi orang 3 tahun dikasih makan, itu bisa mudah melupakan. Saya renungkan perkataan itu, saudara. Oh, ternyata betul ya. Setelah saya mulai lihat, ternyata betul. Anjing 3 hari dikasih makan, saudara, dia akan ingat. Coba saudara nanti praktekkan kalau ada anjing. Anjing orang lah, anjing siapa, saudara. Ya, kasih makan dia 3 hari berturut-turut. Ya. Dia akan ingat terus. Iya, anjing kan pernah kami titipkan juga di rumah Pak Liong ya, sama Bu Alwan yang rawat. Coba kalau setiap Bu Alwan itu ketemu Sena yang ke atas tuh, dia udah lompat-lompat juga, senang sekali, saudara. Ingat ya, tapi manusia itu bisa 3 tahun dikasih makan, lupa sama sekali. Itu bisa, saudara. Bahkan responnya sebaliknya. Itu bisa terjadi. Ya, jadi kembali salah satu contoh tadi tentang yang namanya pengampunan. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi kita harus bisa menang. Caranya seperti apa, saudara, supaya kita menang? Kita harus melatih terus. Sampai namanya yang kita, ketika kita disakiti orang itu, kita bilang biasa, no problem. Ya, kita tidak bisa, rasanya sulit, tidak bisa mengampuni. Kita harus latih terus hati kita, saudara, sampai kita bisa mengampuni. Amin. Amin. Ya, dengan kelemahan yang lain. Ya, mungkin ada suami yang kasar, istri yang tidak bisa tunduk, anak yang tidak bisa hormat dengan orang tua. Saya percaya, saudara, ya, itu adalah sifat-sifat kelemahan yang tidak baik. Tetapi itu harus kita latih terus sampai kita menang. Bahkan mungkin ada hal-hal, saudara, kedagingan kita ini. Saudara, ketika itu mengikat dan ada di dalam hidup kita harus terus belajar melatih untuk kita buang, kita tinggalkan, sehingga kita tidak serupa dengan dunia. Susah, mungkin kita bilang seperti itu. Saudara, selagi kita mau terus dilatih sampai akhirnya menjadi orang yang terlatih, Amin. maka kemenangan itu ada di tangan kita. Amin. Mungkin saudara ada punya kelemahan apa? Pemarah, gampang marah misalnya, saudara. Ya, kalau marah semua orang itu pasti bisa marah. Tapi kalau pemarah itu kalau bisa jangan sampai sedikit-sedikit marah, saudara. Bagaimana caranya? Kita harus menang. Karena kalau orang marah itu, saudara, yang rugi itu bukan hanya yang mendengar, yang dimarahi, tetapi diri sendiri itu juga rugi. Karena saudara secara apa ya, kesehatan, kalau orang marah itu sel-selnya nanti ada yang mati. Ya mungkin kalau orang kesehatan bisa menerangkan lebih pas, saudara. Yang artinya itu apa? Ya, rugi. Kalau kita marah, enak gak situasi hati kita, saudara? Tidak. Muka aja kita dilihat aja sudah gak enak, apalagi situasi hati kita gak enak. Ya,
Orang yang dimarahi itu pun juga tidak enak, yang marah juga tidak enak. Bagaimana caranya, saudara? Kita harus melatih sampai akhirnya kita bukan lagi mendapat julukan pemarah. Amin. Amin. Iya. Masalah itu bisa terjadi apa aja, saudara. Bisa. Tetapi tidak harus selalu dihadapi dengan yang namanya kemarahan untuk mencari solusi. Ya. Walaupun marah itu juga sekali waktu itu juga baik untuk mendidik. Tuhan Yesus pernah marah. Istilahnya kalau sudah keterlaluan, saudara. Ya. Jadi itu harus terus kita latih hingga akhirnya roh kita jadi kuat. Amin. Amin. Sekali belum bisa, kok masih lagi ya marah-marah? Latih lagi, saudara. Terus. Sampai akhirnya menang. Dan kita menjadi orang yang terlatih. Jadi atlet itu pekerjaannya berlatih. Maka akhirnya dia mendapat hadiah, mendapat mahkota. Kemudian yang ketiga adalah seorang petani, saudara. Seorang petani itu tidak mungkin hari ini nanam, hari ini juga menuai. Itu namanya membeli, bukan petani, saudara. Itu namanya pergi ke pasar. Tapi petani itu menanam sesuai apa yang ditanam. Kalau dia menanam jagung, umurnya berapa? 3 bulan kalau nggak salah ya. Iya, 3 bulan baru 3,5 bulan. Nah baru dia bisa panen. Nanam padi pun juga seperti itu. Nanam buah-buah apapun, saudara. Semuanya itu ada waktunya. Menuai. Di sini diperlukan apa, saudara? Kesabaran, ketekunan, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan berkata, saudara, jika kita ini tekun, tahan uji, akhirnya kita akan mendapat mahkota kehidupan. Sabar dalam menanggung setiap beban-beban hidup yang ada. Amin. Sabar, saudara. Kalau hari Rabu kemarin tidak ada jalan pintas ya Pak ya. Jangan ambil jalan pintas sendiri. Kalau memang jalannya itu belum sampai, teruslah kita bersabar, bertekun, saudara. Jangan ambil jalan pintas. Ibarat orang masak itu, saudara. Orang makan jangan suka makan Indomie yang instan. Ya, tapi masaklah menu-menu yang sehat untuk badan kita. Saya percaya kemenangan pasti ada di pihak kita. Amin. Ya, hamba Tuhan itu apa sih, saudara, tugasnya? Ya, Rasul Paulus mengatakan, hamba Tuhan itu tidak kaya, tetapi dia akan memperkaya banyak orang. Saudara bisa buktikan. Ya, ketika saudara mengikuti panduan firman, pasti saudara akan memperoleh dan meraih yang namanya kemenangan. Amin. Kalau gembala itu seperti apa ya, saudara? Seperti seperti seorang petani yang sedang membajak sawah. Ya, pakai kerbau. Kerbau itu tidak boleh jalan sendiri. Ya, dia harus dipandu dengan apa ya namanya? Saya lupa itu. Waktu kecil sering lihat, saudara.
ada 2 kerbau, kemudian dikasih kayu, kemudian petani dari belakangnya itu seperti kayak menyetir kerbaunya itu, ya harus diarahkan kemana-kemana, saudara. Nah, gembala itu seperti itu. Ketika saudara dikirim Tuhan ke tempat ini, saudara itu menjadi tanggung jawab kami. Ya, menjadi tanggung jawab kami kemana kami harus membawa saudara. Tapi ketika saudara mengikuti petunjuk Tuhan melalui kami, saya percaya di sana pasti ada kemenangan. Amin. Ya, bukan karena kami, saudara. Kemarin saya baru sharing kepada salah satu jemaat, saudara. Ya, kalau kamu ke gereja itu cari siapa? Cari Tuhan. Ya, kalau ke gereja cari Tuhan, apa yang perlu kita pegang? Firman Tuhan. Jadi kami harus ngomong apa kata firman Tuhan? Apa yang benar, bukan apa yang kita suka. Bisa saja saudara kami sebagai gembala menyenangkan kamu, saya katakan, supaya kamu senang, supaya kami enak sebagai gembala. Tetapi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Ketika kami membiarkan orang salah, saudara, maka darahnya itu akan ditumpahkan di atas kepala kami, saya katakan. Jadi kami harus ngomong yang benar. Kalau kamu mengikuti apa yang benar, pasti nanti ada kemenangan di sana. Amin. Tapi kalau kamu lebih memilih mendengar gembala-gembala upahan yang datang, ya, yang tidak lewat pintu tetapi mungkin lewat jendela dan lain sebagainya, kamu belum tentu sampai ke tujuan. Ya, ada waktu-waktu yang terbaik nanti yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, saudara. Kemudian kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal, karena mengandung janji kehidupan sekarang dan yang akan datang. Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya. Sebab latihan jasmani itu dikatakan sedikit saja manfaatnya. Saudara, siapa yang suka olahraga? Nge-gym? Ya, ada yang suka nge-gym? Kenapa kita mesti capek-capek nge-gym? Saudara, kita melatih tubuh kita ini supaya sehat. Saudara, tapi apapun yang kita lakukan untuk melatih tubuh kita ini, itu terbatas. Kita mengusahakannya karena hidup kita terbatas, saudara. Tapi dikatakan, saudara, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Jadi betapa pentingnya ibadah itu, saudara. Amin. Karena ibadah itu dikatakan dia mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Jadi lengkap. Dalam kitab Keluaran, saudara, dikatakan ketika kita beribadah, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Selain kita melatih roh kita ini, saudara. Ya. Jadi ketika kita ibadah benar-benar kita datang memberikan hari perhentian buat Tuhan, saudara, kita datang benar-benar mau mencari Tuhan, bukan mau melihat-lihat
kekurangan, kesalahan orang lain, mungkin hamba Tuhan, mungkin gembala dan lain sebagainya. Saya percaya ibadah itu mengandung janji yang begitu dahsyat, saudara. Amin. Kedahsyatannya itu bukan kita alami untuk sekarang saja, tetapi yang akan datang Amin. kepada kehidupan yang kekal, karena kita melatih roh kita, saudara. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu penting. Coba kita perhatikan, kalau orang, saudara, ibadahnya naik turun, sebulan nanti muncul sekali, 2 kali, bahkan nanti tidak sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, rohaninya lama-lama lemah. Setelah rohaninya lemah, lama-lama apa yang terjadi? Mati. Ketika rohnya mati, perkara-perkara duniawi ini, saudara, yang akhirnya menguasai. Ya. Jadi ibadah itu mengandung janji yang dahsyat, baik sekarang maupun yang akan datang. Maka ketika kita mau beribadah, saudara, jadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang begitu penting. Bukan yang penting saja, yang begitu penting dalam hidup kita. Amin. Ketika kita menyediakan waktu yang terbaik, kita menyediakan hati kita yang terbaik buat dia, saudara. Maka ayat 9 dikatakan, firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya. Ya, kita buktikan, saudara. Ketika kita setia benar-benar ibadah, manfaatnya itu akan memberi keuntungan kepada kita sendiri. Amin. 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 Ya, kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya pertumbuhannya rohaninya enggak bisa maksimal, saudara. Ya, karena ibadahnya tidak dijadikan sesuatu yang begitu penting. Atau mungkin memang dia datang terus ibadah, tapi kenapa kok begitu-begitu saja? Karena ketika ibadah fokusnya bukan ke atas, saudara. Fokusnya ke kanan, ke kiri, melihat kesalahan orang lain. Maka kita rugi loh, saudara. Ya. Tetapi kalau ketika kita menjadikan ibadah itu sesuatu yang sakral, maka kedahsyatan Tuhan itu kita alami dari hari lepas hari. Amin. Kami sebagai gembala tidak sempurna. Kami juga punya kekurangan. Mungkin orang lain juga punya kekurangan, saudara, dan lain sebagainya. Tapi ketika kasih Tuhan ada pada kita, siapapun yang ada di sekeliling kita, saudara, itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Amin. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Sebab ketika kita datang beribadah, kita mencari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya, kita baca sama-sama sekali lagi, saudara. 2, 3. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang yang tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sesibuk apapun kegiatan kita, aktivitas kita, saudara. Karena ketika kita ibadah, kita sedang memberi makan roh kita. Kita melatih roh kita, saudara. Ketika kita lemah, akhirnya kita dikuatkan kembali. Ya, ketika kita mulai salah fokus, kita akhirnya, saudara, dituntun kembali oleh firman. Ya. Ayat terakhir kita baca, saudara. Ibrani 12 ayat yang ke 9 sampai ke 13.
Ya, kita baca sama 2, 3. Selanjutnya kita telah dididik oleh ayah jasmani kita dan kita yang menghormatinya. Bukankah kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh yang daripadanya kita beroleh hidup untuk waktu yang singkat. Mereka telah mendidik kita dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Elohim mendidik kita untuk kebaikan kita, sehingga kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Oleh karena itu, kuatkan tangan yang terkulai dan lutut yang goyah, dan buatlah jalan lurus bagi kakimu, supaya yang pincang tidak sampai terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mendidik kita, saudara. Biarlah kita sigap memiliki karakter seorang prajurit, seorang atlet, seorang petani, yang akhirnya kita akan memperoleh kemenangan dan kemenangan. Bapa Yahweh memberkati kita semuanya. Haleluya.